Sebuah punden keramat yang letak lokasinya di area pertengahan persawahan atau tengah-tengah perhutanan yang jauh dari permukiman masyarakat. Konon punden keramat ini dipercayai masyarakat sekitar seorang putri dari Adipati Kediri yang datang rela jauh dari Kediri ke Lamongan untuk melamar putra dari Adipati Lamongan. Konon putra Adipati Lamongan menolak cintanya Putri Kediri. Di saat itu Putri Kediri datang ke tempat ini untuk menyepi atau merenungi kesedihannya. Konon Putri Kediri dengan pasukannya bunuh diri di sini dan dipercaya masyarakat menjadi punden keramat Putri Kediri atau Den Ayu Putri Kediri. Konon punden ini disalahgunakan oleh segelintir orang untuk mencari pesugihan atau mencari kekayaan sesaat. Konon sosok yang ada di sini tidak tanggung-tanggung untuk membantu orang yang di sini. Dan pada kali ini tim Jelajah Raden Majapahit akan menarik sosok di punden keramat Den Ayu Putri Kediri. Sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Sahabat pecinta Jelajah Raden Majapahit, pecinta dua alam. Pada malam ini kita ditemenin Mas yang dari Ponorogo ya Mas ya? Nggih. Sinten asmae Mas? Mahmud. Mas Mahmud. Kita menjalin seduluran dan banyak Mas Ahmad, Kang Muro. Dan biasa pada malam ini sangat istimewa karena sini kan kita akan mengupas sedikit tentang punden keramat yang letak lokasinya itu persis di belakang kampung saya. Dan punden ini dipercayai masyarakat setempat, masyarakat di kampung saya ini punden Mbah Putri, atau ceritanya turun-temurun dari masyarakat di sekitar situ atau warga situ itu Mbah Putri atau punden di Mbah Putri ini. Beliau ini seorang putri dari Kadipaten Kediri zaman dulu, ceritanya mau dijodohin sama putranya Adipati Lamongan, Panji Liris dan Panji Laras. Dan pernikahan itu tidak jadi, kandas. Dan ceritanya di situ itu sejak kandasnya hubungannya nggak jadi nikah sama orang Kediri sama orang Lamongan itu. Nah, Mbak Putri itu sama pasukannya itu lewat jalan di belakang kampung saya, dan ceritanya di situ, cerita umumnya lah itu beliau ini bunuh diri di situ Mbak Putri, dan disebut punden Mbak Putri yang letak lokasinya ini di Desa Melati, Kecamatan Kedumring, Kabupaten Lamongan. Dan di sini kita akan menarik sosok yang ada di situ untuk bercerita, mudah-mudahan dapat bercerita apa sebenarnya yang terjadi di waktu zaman dulu itu di situ. Dan ambil positifnya video ini dan dukung terus Jelajah Raden Majapahit dan bagikan channel ini dan selalu menebarkan kebaikan dimanapun. Dan salam Rahayu, salam budaya Nusantara. Dan Majapahit, sebelum kita memulai mediumisasi, kita mengirimkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati Nabi Muhammad lahumul Al-Fatihah. Summa ila hadrati Nabi Khidir alaihi wasallam lahumul Al-Fatihah. Summa ila hadrati aulia Sultan Syekh Abdul Qadir Jalani lahumul Al-Fatihah.
Suma ila hadrati waliullah Kanjeng Sunan Kalijaga lahumul al-Fatihah. Suma ila hadrati Mas Karepet Joko Tingkir lahumul al-Fatihah. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Kalem karo ngobrol kalem. Iya gak apa-apa nangka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sifat Allah. Sosok yang ada di makam Punden Baratu Kediri Linggo Mahadi hadir, hanya ingin melewat sedikit cerita sedikit sebenarnya ada apa di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inna Sulaiman inna Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jelajah Raden Majapahit, sosok yang di makam atau pundennya Mbak Ratu masuk, mudah-mudahan dapat bercerita sedikit sebenarnya gimana ceritanya dulu itu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Saman pinjem raganya, pinjem bahasanya temanku ini. Saya tidak bermaksud untuk buruk di daerah Panjenengan, saya cuma bermaksud untuk tahu cerita sedikit. Sebenarnya kalau yang rahasia jangan diceritain. Yang ini dengan sosok siapa ya? Kalau boleh tahu ya. Saya bersama sosok siapa ya ini ya? Oh, Panjenengan Nyai Kemuning. Panjenengan ini sebagai sosok apa di situ? Saman pinjam raganya, energinya dibesarin, saya besarin ya. Bahasanya. Siapa Anda, Panjenengan siapa? Nyai Kemuning. Sebagai selir apa Panjenengan di situ? Sebagai selir Ratu Andanwangi. Selir momong. Momong, kalau boleh tahu Panjenengan momong siapa itu kalau boleh tahu? Enggak. Enggak boleh tahu. Oh, Anda sebagai selir di situ. Nyimas Ratu, ya. Anda sebagai selir itu sebagai momong ratu, ratunya Panjenengan. Oh, kenapa tadi nggak boleh cerita sama ratunya? Terus itu punden siapa itu sebenarnya yang ada di situ? Kalau boleh tahu, itu punden siapa itu? Adiknya. Adik siapa? Adiknya. Ratu. Adiknya Ratu dari Kediri ya? Oh, itu apa bener itu kisahnya dulu itu Putri Kediri ngelamar Adipati Lamongan, putranya Adipati Lamongan, apa bener itu, Mbak? Terus nggak jadi nikah terus di situ gitu, Mbak ya? Oh.
Itu punden itu sebenarnya apa, Mbak? Itu punden itu sebenarnya makam beliau atau itu apa? Persinggahan gitu apa, Mbak? Tempat kami nyepi Tuan Putri. Dari mana Tuan Putrinya? Dari Kediri nyepi di situ gitu, Mbak? Dulu. Oh. Kecewa. Oh, dulu itu kecewa sama lamaran ditolak gitu, Mbak ya? Terus dulu itu banyak, Mbak, prajurit dari Kediri di situ ngawal Tuan Putri itu ya. Kalau boleh tahu itu nama Tuan Putri siapa, Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak. Kalau nggak boleh jangan, Mbak. Nggak boleh. Kalau cerita itu sedih. Oh, ya udah kalau cerita sedih, Mbak ya. Terus Anda ini sosoknya apa, Mbak? Anda ini selir. Bisa. Selir momong Tuan Putri. Kalau di situ itu sosok penghuninya di situ sosok apa, Mbak? Goibnya di situ, Mbak? Banyak. Banyak. Yang penguasa di situ siapa, Mbak? Penguasanya di situ. Nggak berani sampean. Enggak ada penguasa. Oh, nggak ada penguasa. Semua itu sama penghuninya di situ. Apa benar, Mbak, cerita dari masyarakat di Lamongan di Punden Barat itu banyak sosok ular, Mbak? Iya, Mbak? Iya, ada sosok ular ya di situ, Mbak ya. Ratu ular ya. Itu siapa, Mbak, sebenarnya, Mbak? Utusan Nyi Bloro. Kok di situ, Mbak? Buat apa itu? Pesugihan ya di situ, tempat situ ya. Tahu. Berarti itu yang utusan Nyi Borong itu tinggal di Punden Ratu Barat itu di mana? Lokasinya, Mbak? Di wilayah situ. Di Balas itu. Oh, berarti berdampingan dengan panjenengan, Mbak, di situ, Mbak. Berarti di situ nggak ada penguasa gitu, Mbak ya? Hanya untuk mampir. Hanya untuk mampir dari utusan Nyi Borong gitu. Tapi di situ banyak, Mbak, yang minta aneh-aneh di situ, Mbak. Banyak. Itu yang nurutin siapa di situ, Mbak? Siapa yang nurutin? Banyak. Banyak. Oh. Kalau saya ke situ dulu saya pernah ke situ apa? Tahu saya dulu pernah, saya dari kecil kan di situ nggak pernah tahu saya kalau di situ. Tahu? Nggak pernah tahu. Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Tugas sampai emang nggak, misalkan ada orang di situ nggak ada urusannya ya, ya. Ini Mas Kemuning ya. Terus sampai kapan? Sampai tinggal di situ. Sampai kapan? Sampai kapan? Suaranya lebih besar. Ini Mas. Enggak tahu. Sampai kapan enggak tahu. Berarti sampai nggak mengganggu kalau ada orang di situ, nggak mengganggu. Terus yang sosok mengganggu itu siapa, Mbak? Apa Nyi? Luar. Di luar? Di mana? Di Sendang itu? Di luar mana yang mengganggu itu, Mbak? Jalan. Di jalan mau masuk ke Pundennya Baratu itu. Terus di situ kan ada ini, Mbak, ada apa? Ada kayak batu besar itu apa itu sebenarnya batu itu? Simbol apa itu, Mbak, sebenarnya lewat batu itu? Hanya sebuah wilayah Wilayah kekuasaan bangsa goib gitu? Enggak. Kediri. Oh, dulu itu kekuasaan Kediri dulu ya. Oh. Terus sama di situ itu sama siapa, Mbak, yang mengawal ratu itu? Sendiri. Sendiri? Apa nggak pernah apa diganggu makhluk yang di luar sampean? Nggak pernah. Enggak ada yang berani. Kenapa nggak ada yang berani sama sampean, Mbak? Karena ada yang lebih tua. Siapa yang lebih tua itu, Mbak? Raja. Yang raja siapa itu, Mbak? Raja Kediri. Oh, Raja Kediri gitu. Siapa kalau boleh tahu, Mbak, Raja Kediri itu, Mbak? Nggak boleh. Oh, berarti sosok-sosok di situ nggak berani mengganggu panjenengan ya? Oh. Terus kalau Sendang Linggo itu ada kaitannya dengan Pundennya Baratu, Mbak? Nggak ada. Hanya tempat persinggahan Tuan Putri ketika dia kecewa. Di situ. Apa Tuan Putrinya bisa masuk, Mbak? Nggak bisa, nggak mau. Kenapa beliau nggak masuk? Enggak dibolehin. Sama siapa? Sama raja?
sebenarnya mau masuk ya Tuan Putri itu ya Mbak ya? Berarti dulu itu di dusun desa Melati itu Mbak ya sebenarnya Mbak ya? Berarti duluan mana Mbak? Maaf sama Waduk Kreka sampean duluan ini ya Mbak Ratu ya? Berarti di situ itu kalau setiap ada orang ke situ kan banyak itu orang sowan-sowan atau ke situ itu yang aneh-aneh berarti yang nurutin yang di luar ya Mbak ya? Apa bener Mbak mitosnya di situ pesugihan Mbak? Iya, itu lewat juru kunci gitu Mbak? Enggak? Tahu. Oh enggak urusan sama Nyi ya, sampean Nyi ya? Terus ada pesen buat ini, buat orang ke situ gitu pesennya apa Mbak? Apa pesennya? Enggak ada. Sampean ini enggak pernah ngikut orang atau gini, enggak pernah. Cuma tugas sampean di situ ngikutin apa? Tuan Putri. Tapi Tuan Putrinya masih di pundan situ. Masih di situ. Bukan. Oh. Berarti posisinya Tuan Putri pas di pundan itu, Mbak. Apa ada yang mau masuk lagi, Mbak, di situ? Sosok yang di situ? Enggak namanya, saya ada masuk. Ada. Nah, terus di situ katanya kalau kan itu kan pernah kayak itu Mbak, kayak nyadran gitu ya Mbak ya? Iya. Itu apa bangsa bahasa Panjenengan itu suka atau gimana Mbak? Suka? Itu adat kami. Oh adat orang Jawa gitu Mbak ya sebagai ya salam saya ya buat Ratu dan Ratu ya. Salam hormat saya ya. Salamin ke sini kalau saya ke situ sambut ya Mbak ya. Bentar ya. Kenal pula jenengan Mbak? Boten. Jenengan kenal niki Mbak? Kenal jenengan? Bukannya ini tinggal di situ Mbak? Sosok ini Mbak? Enggak? Hah? Ya, Enggak kenal panjenengan? Sosok apa yang sampai lihat ini Mbak? Ular? Ratu ular atau gimana? Iya. Coba sampean komunikasi dengan sosok yang ikut saya Ratu Ular ini, coba. Kenapa sampean? bukan urusan saya. Sing nengono. Itu sosok genderuwo mau masuk ya? Ya. Iya. Enggak tahu. Ya udah sampean keluar ya. Dikeluarin atau ini? Salam rahayu buat ratunya ya. Monggo. Keluar sendiri ya. Sahabat, sosok Nyi Kemuning ini yang selir ini keluar. Sosok genderuwo mungkin mau masuk ini keturunan. Sahabat jelajah Raden Majapahit ini sosok genderuwo mungkin energinya lebih besar, mungkin marah dia. Ini sosok yang ada di pundannya Mbak Ratu, mungkin sosok yang ada di luar yang disebutin tadi. Salam rahayu. Salam rahayu. Maaf Mbak, sampean kenapa kok mau masuk ke sini? Hah? Coba pinjem raganya, pinjem bahasanya ini, teman saya ini. Kenapa panjenengan kok mau masuk dari tadi? Hah? Opo rame. Sampean sosoknya yang tinggal di mana sampean? Tinggal di mana? Hah? Pohon yang pinggir pundan tuh. Sampean penguasa situ? Enggak. Terus ingin masuk kenapa? Ada pesan atau ada yang mau diceritain tentang wilayah situ, pundan di situ? Jangan-jangan sampean yang nurutin orang nyari yang aneh-aneh di situ, Mbak? Iya. Apa seneng kalau ada orang ke situ minta aneh-aneh gitu di situ? Apa tuh diturutin atau gimana, Mbak?
Kalau boleh tahu siapa namanya panjenengan? Biar enak namanya. Hah? Sebut wae Joko. Joko. Duluan mana sama Punden tinggalnya di situ? Duluan panjenengan. Oh. Rasa Anda gede besar ya? Iya. Apa sampean yang paling kuat di situ? Iya. Hah? Enggak, ada lagi yang paling kuat. Ada. Kalau Mbak ada orang apa? Ada orang ke situ minta yang aneh-aneh, Mbak seneng atau Mbak turutin? Hah? Oh, Mbak yang ngasih permintaan itu, yang minta-minta ke situ itu. Dengan cara apa itu, Mbak? Dengan cara apa itu? Lewat mimpi. Oh, lewat mimpi terus? Habis lewat mimpi? Kasih petunjuk. Oh, di situ mitosnya pesugihan ya, Mbak? Ya. Kenapa? Ada yang nyerang sampean? Nggak ada. Terus pesennya apa? Kalau ada orang ke situ lagi, Mbak, pesennya apa pesennya? Oh, bebas itu. Ya, pesen saya kalau ada orang ke situ yang minta aneh-aneh, jangan turutin, Mbak. Ya. Hah? Bener, jangan turutin ya. Saman pernah lihat saya nggak pas saya sowan ke situ? Nggak pernah. Kenapa, Mbak? Apa sampean pernah ngikut orang untuk ngikut dukun atau gimana? Nggak pernah sampean? Nggak pernah. Berarti tugas sampean itu menuruti orang yang minta aneh-aneh di situ, Mbak. Ya. Dikasih apa sampean, Mbak? Dikasih apa? Opo kabeh dake. Oh. Itu di situ itu kan setiap apa itu? Setiap Rebo Pahing atau apa itu dikasih kayak itu, Mbak ya? Sesajen gitu ya? Sama orang ini ya? Sama kalau maaf, Mbak Mani ya? Iya. Iya. Sampean kenal Mbak Mani? Hah? Apa sampean ngikut Mbak Mani? Hah? Aku ramen sopo. Oh, panjenengan betul ngikut coba, tapi kenal Mbak Mani nggih jenengan? Sing Joko. Oh, sing jaga situ Mbak Mani. Juru kuncinya gitu, Mbak ya? Oh, beliau juga kenal saya kok, beliau. Berarti selain sampean ada sosok apa yang energinya paling kuat di situ, Mbak? Buto Ijo atau Banaspati itu ada itu? Hah? Banaspati. Banaspati itu ya? Ono tapi cilik. Oh, kekuatan panjenengan, Cian. Berarti sampean ini energinya kuat, Mbak ya, di situ ya? Ono sing saka awak serba. Oh, siapa itu beliau itu, Mbak? Itu ini, Mbak, apa sampean pernah ganggu yang orang masyarakat di situ kan itu tani, persawahan itu. Apa dulu katanya di situ sering ganggu gitu. Sosok siapa itu, Mbak? Siapa itu, Mbak? Terus di situ sering ada warga di situ sekitar untuk nanam padi, lihat sosok-sosok ular yang besar itu, sebenarnya itu siapa itu? Siapa itu sebenarnya? Hah? Diserang. Kenapa? Sampai diserang? Diserang? Diserang dari mana? Biar saya bantu, Mbak. Saya nggak enak sama sampean. Saya mengundang sampean. Diserang dari mana sampean? Kono sih. Nggak ada. Saya nggak enak sama sampean memanggil sampean di sini. Atau ada cindera mata, Mbak, buat saya? Nggak ada. Oleh-oleh atau apa? Pesen? Tirakat sih. Kirakan apa niku? Karemu sing paling tirakat to. Ada keris di situ, Mbak, kayaknya ya? Banyak. Banyak ya? Emas. Enggak, saya kalau emas ya. Oh, banyak, Mas. Ono emas. Lawanan jin. Kalau ada emas kenapa, Mbak, di situ? Lawan.
Oh, saya yang ngelawan. Kalah kowe sugih. Kalau saya kalah saya sugih. Oh, Nyedek kalah oh kalau kowe sugih. saya nggak mau sugih, Mbak. Saya penting selamat sehat, Mbak. Saya nggak butuh sugih itu. Terserah. Oh. Mending kowe lawan kowe menang. Kowe sugih. Katanya Mbak yang di situ yang nurutin. Berarti ada sosok lagi yang menjaga emas itu ya, bukan sampean. Dia sepadan emas bersisik Bersisi ular enggak? Itu, sosok itu ya. Apa selama ini pernah Mbak yang ada orang ngambil di situ, mampu mengambil di situ? Enggak, belum ada yang berani melawan. belum ada yang berani ngelawan situ. Nah, terus kok sampean suruh saya ngelawan itu? Saya kenapa saya suruh ngelawan? Kalau pengen Enggak, saya enggak pengen juga, Mbak. Kalau sampean lihat di sini banyak sosok-sosok apa, Mbak? Di tempat saya ini. banyak Banyak. Ada yang kenal sampean? Enggak ada. Kalau yang ini ada kenal enggak? Ada yang kenal? Sosok apa ini? Sosok apa? Sosok apa? Ular. Energinya gede, gede mana sampean? Kalah sampean? Berani sampean? Oh. Gede berarti energinya sampean, Mbak. Nah, kalau sosok ini kenal jenengan niki sing hadir sak niki. Sinten sing hadir? Non? kurang kenal tapi benar Pernah ngerti? Ten budi ngertine jenengan. temui aku dan Ten weletan. Sepundi kali panjenengan? kulose Sepun jenengan masih. Tapi kekuatannya, Mbak, bodoh podo kekuatannya. Oh. Tapi selama ini sampean kok nggak pernah ngikut orang, kenapa, Mbak? Nggak mau sampean? Emang ditugaskan di situ gitu? orang yang ikut saya bukan saya yang ikut orang. Oh, orang yang ikut berarti orang yang ikut sampean, bukan sampean yang ikut. Kok malah kebalik ini, Mbak? Berarti sampean energinya gede ya? Iya ya. Apa sampean mau ikut saya atau ikut Kang Ahmad? Atau ikut Mas ini? Mau? Lawan ono Lawan sinten jenengan? ono Ya, jirit kali panjenengan kok malah dikongkon lawan sing liya, Mbak. lawan sing gede Gak, kula mboten purun lawan. ki kulo Melu kula. Celuk Mbah kon rene Mbah. Celuk kon mrene lah. rono Lapo kok lawan-lawanan, Mbak? awamu seku sejempol awak Non? awamu amung sejempol sikil Celuk rene Mbah. Kula boleh sikil hati. Sekarang itu tidak ada yang sakti, Mbak. Yang sakti itu hanya milik Allah, Mbak. Iya kan, hanya milik pangeran, maka Mbak. dari itu anda bukan juga nggak sakti. Iya, siapa yang bilang saya sakti? Nah, Siapa? iya maka dari itu Iya, ya anda benar. juga nggak sakti dia juga bisa kalahkan anda. Iya, saya tapi kan tidak mau menyerang langsung. Makanya gitu loh kalau berani lawan dia kan sama-sama tidak tahu anda menang anda kalah karena kalian berdua nggak ada yang sakti. Benar, Mbak, saya tidak ada yang sakti, Yo Mbak. rezeki kue sing menang juga anduk rezeki. Nggih. Bener, Mbak, leres, Mbak. Yang tujuannya kan narik, boten nyerang-nyerangan, boten nyakiti sama yang lain, Ayo. Mbak. Cuma saya pengen ceritanya sedikit di situ lah, Mbak. Ya, kalau pesan saya ini di situ, kalau ada orang yang minta aneh jangan diturutin lah, Mbak. Yo kan kue iku urusanmu Nggih. urusanku yo beda. Oh, nggih. Yo Berarti nek sampean pengen melu kula dikongkon nglawan di sijine. Oh. Majikane sampean ngoten. oh Apa iki Kang Ahmad iki lho, Mbak, sing sakti sing lawan? Iki lho, Kang Ahmad iki lho, Mbak. kare terserah. Celuk kon rene Mbah. Metu wae ku kon rono. Padha to. Kowe kon rono, kono kon rene. Metu wae ene jalukane. Tujuane siji, rezeki. Rezeki, Mbak. Yo. Mboten selamat nang akhirat donya, Mbak, kok malah rezeki sing Nek jaluk. endo rezeki otomatis selamat. Nek gak endo rezeki gak selamat. Yo ngono. Terus ini, Mbak, saya nanya itu
di panjenengan sama yang di sendangnya itu ada hubungannya kalau panjenengan? Apa ada sosok lain di situ penguasanya? Lain, Mbak? Dewi. Oh, lain-lain, Mbak ya. Oh. Iya. Ya. Wis. Nggih. Nggih ngapurane lho, kula nek enggak ada salah lho. Mboten enten nyerang-nyerangan lho, Mbak. Nggih. Seduluran lho, Mbak ya. Pesen kula nggih, nek kula mriku nggih. Kula kali teman-teman nek sowan ten mriku nggih kula nyuwun ngapura lah nek kula salah ten mriku nggih. Kula insyaallah lah lebaran ten mriku, Mbak nggih. Kula mboten aneh-aneh, mboten narik ten mriku lho. Nek sampean jeneng sukani pusaka nggih kula niki nek mboten nggih mboten. Kula mboten meksa tiyange, Mbak. Pokoke mboten enten serang lho ten pas sesuk lebaran kula mriku pasukane panjenengan aja kok oleh nyerang lho, Mbak nggih. Kula nggih sae-sae mriku. Apa arep njaluk? Mboten, kula cuma sowan Mbak Putri mengirimkan doa menurut keyakinan saya, Mbak. Saya tidak pernah minta-minta ke makam itu, nggak pernah, Mbak. Saya nggak pernah minta-minta. Oh, tak titip kene kanggo jero kunci. Mbak Mani. Oh, mau dikasih saya? Terserah sapa karepne. Nggih. Nggih, Mbah nggih. Nggih, kula ngapurane nggih, nek kula ngomongnya lepet salah nggih. Ngapurane sing kathah terus salam hormat kula saking kula ten sosok ten mriku rajane ten mriku nggih, penguasa situ nggih. Salam hormat, salam rahayu nggih, Mbah nggih. Nggih pun sampean medal nyambak ten mriki, Mbah. Nyambak nggih. Salam rahayu, Mbah, salam rahayu. Sahabat jelajah Raden Majapahit bincang-bincang dengan sosok punden yang ada di Mbah Ratu Kediri, dan sosok yang kedua ini mungkin energinya lebih kuat dan diambil segi baiknya video ini dan segi buruknya di dukung selalu channel Jelajah Raden Majapahit dimanapun berada, selalu tebarkan kebaikan. Salam rahayu, salam budaya Nusantara.